Mari kita sambut Presiden Bank kita, Bapak Budi Sartono untuk memberikan sambutan. Baiklah, untuk semua karyawan saya akan memberitahukan pemenang Man of the Year Awards tahun ini adalah Yovano Darmawan. Dedikasinya terhadap istri tunanetranya patut dibanggakan. Iya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tamu yang terhormat, terutama kepada istriku yang tercinta, Diana. Karena kamu telah membuat saya menjadi pria yang jauh lebih baik. Aku gak peduli bagaimana keadaan kamu saat ini. Aku akan selalu mencintai kamu. Aku akan selalu menemani kamu. Dan aku akan selalu menjadi mata buat kamu. Diana, ada kabar baik. Dari hasil scan otak kamu, di sini menunjukkan adanya dekompresi signifikan terhadap saluran saraf optik. Itu artinya apa, Dok? Besar kemungkinan kamu akan bisa melihat lagi. Selamat ya sayang. Sekarang kamu jadi direktur regional. Nanti kamu bakal bikin pesta. Diana. Kamu di sini? Dia tolongin aku. Aku nggak nemuin toilet di mana. Kamu bisa bantu aku nggak? Iya sayang, aku bantu sayangnya. Pelan-pelan ya sayang. Gio, maukah kau berdansa denganku? Gak apa-apa kan, Diana? Lagian kan kamu juga gak bisa dansa. Karena kamu buta. Kamu tahu gak? Marcel Halim sudah menemukan cucunya yang hilang. Pas banget dong. Papaku nyuruh aku tuh berkoneksi dengan keluarga itu. Mau itu pewaris, istri buta. Gunakan apapun untuk mendapatkan yang kamu mau. Tapi satu yang harus kamu ingat. Cuma aku yang boleh ada di hati kamu. Kasihan ya Diana. Semua orang bisa lihat Gio suka sama Maya. Dia masih nikah sama Diana karena kasihan. Kalau enggak, udah cerai mereka. Pria lain pasti udah ninggalin. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Permisi. Aduh, kasihan. Kamu nggak apa-apa. Pacara kayak gini nggak cocok untuk orang buta kayak lo. Kasihan sama Gio yang harus dipermaluin kayak gini di masa depan. Aku enggak. Kamu aja kamu pulang sekarang. Udah cukup bikin aku malu di sini. Ya maafin aku enggak. Gak usah minta maaf.
Berarti kamu terus. Hei, kamu kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong bawa aku pergi dari sini. Aku pengen operasi secepat mungkin. Diana, kita udah pernah bahas kan resiko dan prosedurnya. Pokoknya aku mau operasi. Aku mau sembuh. Aku gak mau ngerepotin Gio terus. Aku mau sembuh buat diri aku sendiri dan Gio. Kamu tolongin aku. Halo Gio. Aku akan nginep di rumahnya Clara untuk beberapa hari. Bahkan bisa lebih. Oh iya, terserah ya. Tapi Gio, Apa kamu masih mau mempertaruhkan nyawa kamu untuk laki-laki seperti dia? Jadi wanita itu sudah pergi. Nggak akan pernah pulang beberapa hari. Akhirnya kita ada waktu untuk bermain. Kamu udah siap? ya, aku siap. Aku buka ya. Sekarang, kamu buka mata kamu. Aku masih buram. William, aku bisa ngeliat sekarang. William, aku bisa ngeliat muka kamu. Iya, operasinya berjalan lancar. Tapi mata kamu masih butuh waktu untuk... Aku harus pulang sekarang. Aku harus surprisein Gio. Aku harus pulang sekarang. Kalau emang itu mau kamu, tapi nanti ya. Selama ini Gio udah nemenin aku. Sekarang aku bisa ngeliat. Mungkin sekarang kami bisa mulai dari awal lagi. Diana, kamu kapan pulang? Gio, kamu lagi apa? Aku baru bangun tidur. Aku tuh kangen banget tau gak sih sama kamu. Ini. Gio, aku haus. Mau ngambil minum dulu.
Gio? Gio? Aku dengar ada suara perempuan. Ada orang ya? Itu tadi aku yang teriak. Ada paku payung di lantai. Payung? Aneh banget. Apa jangan-jangan itu ulah sekretaris kamu ya? Maya sering kesini ya? Pusing. Itu kan si Diana. Ngapain dia di jalanan malam-malam? Anakku. Bu, kalau nyebrang, lihat-lihat. Kamu mirip sekali dengan dia. Apa kamu jadi Joyo? Kakek siapa ya? Kok kakek bisa tahu nama aku? Ini anak saya tadinya, ini cucu saya. Kalian mirip sekali. Masa kalian juga sama? Iya. Iya benar. Ini adalah mama saya. Kakek adalah kakek saya. Iya. Kami sudah berusaha mencari kamu selama 20 tahun. Semenjak kecelakaan itu. Semenjak kakek kehilangan mamamu. Cucuku, akhirnya kamu bertemu. Pewaris perusahaanku. Selamat datang, cucuku. Mari kita masuk. Ini? Itu mama kamu. Tania ini adalah putri kakek satu-satunya.
Dan kamu, Diana, adalah cucu kakek satu-satunya yang kakek miliki saat ini. Wajah kalian mirip sekali. Dan kalung yang kamu pakai itu juga peninggalan dari mama kamu. Sekarang sudah waktunya. Semua orang harus tahu bahwa waris kakek sudah kembali. Dan Putri Tania sudah pulang. Beritahu kepada pers kalau Nona Halim sudah pulang. Kamu sudah usir istri buta kamu itu. Bagus. Daripada kamu mikirin dia, Papa punya berita bagus untuk kamu. Apa? Keluarga Halim akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Marcel Halim. Dan ini kesempatan bagus untuk kamu. Maksudnya? Cucunya nanti akan datang di sana. Pewaris tunggal dari keluarga Halim. Oh, yang baru ketemu itu? Iya. Bikin dia jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu berhasil menikah sama dia, maka keluarga kita akan kaya dan berjaya. Dan berkuasa. Lupakan saja. Diana yang lakukan itu. Cucu keluarga Halim yang hilang akhirnya ditemukan. Laporan mengabarkan bahwa Di acara ulang tahun kakek nanti malam, semua orang akan melihat betapa anggunnya cucu kakek. Malam ini target kamu adalah putri dari keluarga Halim. Kalau dia bisa suka sama kamu, maka keluarga kita akan. Bapak nggak usah khawatir. Aku paling handal soal menggoda wanita. Sebentar ya, Kek. 1, 2, 3. Terima kasih ya cucuku. Sama-sama, Kek. maaf Nona Halim, Iya, para tamu sedang menunggu di bawah. yuk, Kek. Khususnya keluarga Halim, mewah sekali ya. Bayangkan kalau kita menjadi bagian dari keluarga ini ya. Siapapun yang menikah dengan cucu Halim, pasti dia akan menjadi sultan. Kamu dengar kan? Mereka juga pengen dikenal oleh putri dari keluarga Halim. Ya. Di antara tamu-tamu kita, ada suami aku dan selingkuhannya. Apa yang harus kakek lakukan? Kakek nggak perlu ngelakuin apa-apa. Aku harus berpura-pura buta. Karena mereka nggak tahu kalau sekarang aku bisa ngelihat. Lalu apa maksudmu melakukan ini semua? Aku mau tahu kayak rencana busuk apa yang mau mereka lakuin. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Seperti tidak nyata. Ngapain wanita buta itu di sini? Gawat. Dia bisa merusak rencana kita. Cepat. Kamu usir dia dari sini sebelum orang tahu siapa dia. Wanita buta itu ngapain sih pakai sok dandan segala? Padahal kan dia nggak bisa ngeliat diri dia sendiri. Diana, tunggu. Permisi. Diana. Oh, cantik sekali malam ini. Oh, gue lupa. Lo kan gak bisa melihat. Kasian deh lo. Lo itu cuma bikin malu suami lo di setiap acara apapun. Semua orang di sini juga tahu kalau Gio menikahi lo itu cuma karena kasihan. Lo tuh cuma beban buat dia. Aduh, gue lagi baik nih malam ini sama lo. Nih, gue ada duit buat lo.
lo bisa pergi dari hidup Gio dengan tenang. Dengan duit ini, Gio bisa bebas dari lo. Oh, iya. Gue lupa. Lo kan gak bisa ngeliat. Ups. Well, good luck. Ambil ceknya di lantai, Diana. Kamu gak akan bisa nyakitin aku lagi. Kamu sama Gio emang cocok. Sama-sama iblis. Dasar wanita jalan. Sepertinya kamu banyak minum malam ini. Diana, kamu baik-baik aja kan? Kamu tenang aja. Mereka gak bakalan bisa nyakitin aku lagi. Oh iya, kamu kok di sini? Nenek aku yang nyuruh aku kesini. Katanya aku mau dijodohin sama cucu perusahaannya Halim. Tapi aku rasa dia tidak ada di sini. Oh, pantes. Ternyata kalian berdua ada hubungan ya. Istri buta bermain dengan dokter. Nah, ternyata wanita buta kayak lo bisa jadi pelacur juga ya. Tapi gue gak masalah sih. Karena suami lo, Gio, lebih perhatian sama gue. Gak segampang itu ya. Kalian lihat ya, wanita ini cuma pura-pura buta. Dia pura-pura buta untuk mencari simpati. Udah cukup, Maya. Pergi sana. Tapi dia... Sekarang. Kamu lagi. Ngapain kamu di sini? Kamu udah buat aku. Masih belum puas? Hey, yang lebih memalukan itu kamu. Gak usah ikut campur dong. Ini urusan saya sama istri saya. Istri? Istri yang kamu sakitin terus. Sekarang lebih memalukan aku. Istri buta yang berusaha sembuh. Atau suami yang lagi membangun karirnya di atas penderitaan istri. Kamu benar tentang satu hal. Di sini memang ada beban. Tapi beban itu bukan dia. Itu kamu. Gak usah ikut campur urusan saya dong. Kamu pikir kamu siapa? Bisa ngomong seperti itu sama saya? Kamu gak ada hak buat bicara sama aku lagi, Gio. Ayo. Diana. Kamu harus membayar semuanya. Bebannya Gio. Yang dinikahi Gio hanya karena kasihan. Lo mau tau nggak? Bagian favorit gue. Saat gue bercinta sama Gio di kamar tidur lo. 3 tahun Diana. 3 tahun dia balik ke lo dari ranjang gue. Pernah nggak lo ngerasain lipstik gue saat dia cium lo? Lo mau tahu nggak? Apa yang Gio bilang saat di pesta kantor? Kasian deh lo. Udah buta. So setia sama Gio kayak anak anjing. Oh! Jadi lo takut sekarang? Hah? Lo takut sekarang? Mana tangan lo tadi nampar gue? Hah? Tampar gue sekarang! Tampar! Lo mau tahu? Apa yang Gio bilang sama gue? Melihat lo meraba-raba di rumah, itu bikin dia nggak nafsu. Kayaknya gue bakal bikin lo untuk menemukan arah yang tepat deh.
Gue bakal dorong lo ke jalan yang benar. Diana? Sakit. Diana, kamu nggak apa-apa kan? Bang ini. Aku nggak apa-apa. Pelan-pelan. Gio, semua ini salah dia, Gio. Dia pelakunya, Gio. Oh, sakit. Kamu tuh sirik kan sama Maya kan, Diana? Kamu sirik karena Maya itu lebih hebat dari kamu. Lebih sukses, lebih cantik. Dan kamu sirik karena kamu nggak pernah bisa menjadi Maya. Dia sengaja menunggu aku sendirian, Gio. Padahal aku tuh cuma mau bantuin dia bersihin gaunnya. Ya emang tuh tadi saya lihat si Diana tampar Maya. Hebat juga ngarangnya. Tapi nggak apa-apa. Kebenaran akan selalu terungkap. Sekarang kalian tahu kan, kenapa saya masih menikah sama wanita ini? Itu semua karena saya ingin melindungi kalian dari sifat aslinya dia. Dasar udah cacat, kasar lagi. Emang gak beruntung dia. Dia emang selalu benci sama aku. Karena Gio selalu cerita tentang kecemburuannya dan semua kejelekannya. Semua kecelakaan dan piring pecah itu semua palsu. Supaya dia dibilang buta dan wanita lemah. Pantesan kamu cari yang lain. Kamu tinggal dengan orang yang sifatnya buruk kayak gitu. Padahal aku selalu baik sama dia. Aku tuh cuma mau bersihin gaunnya. Oh, jadi seperti itu cara kamu membalas budi kepada Maya? Hah? Dengan cara kau ingin membunuhnya? Iya. Baiknya orang kayak dia dipenjarakan aja sebelum dia mencelakain orang lain. Bayangkan, dia bisa menyakiti hati orang dengan wajah polos segitu. Hatinya busuk sekali. Gio, aku takut, Gio. Aku takut dia nanti nyakitin aku lagi, Gio. Kamu tahu sendiri kan, Gio, kalau orang buta itu emosinya nggak stabil, Gio. Dia udah jadi gila tuh. Kalian lupa kalau aku itu buta. Dan yang paling lucunya lagi, bagaimana aku tahu benda itu berada di mana? Beratnya berapa? Panjangnya berapa? Gimana aku bisa merencanakan kejadian sedetail itu, sedangkan aku sendiri aja nggak bisa ngelihat? Aku sendiri aja nggak bisa bersihin baju aku. Sedangkan kamu, Maya, kamu bisa melihat. Dan kamu seharusnya bisa menghindar kalau ada sesuatu yang mau menimpa kamu. Pajangan besi ini adalah mahakarya dari Alexander Alon. Dan harganya 5 miliar. 5 miliar? 5 miliar cukup besar untuk merencanakan kecelakaan ini kan? Gimana kalau kejadian ini sebaiknya kita lapor polisi? Sidik jari tidak akan berbohong kan? Biar aku aja yang lapor polisi. Untuk menyelidiki kasus ini. Vandalisme terhadap karya seni adalah kejahatan kriminal. Jangan gegabah dulu. Kenapa? Aku yakin Maya akan senang menjelaskan ke polisi gimana cara detailnya orang buta melakukan kecelakaan ini. Kecuali ada penjelasan lain. 5 miliar? Untuk patung kayak begini? Hah? Saya bisa beli 10. Tadi siapa nama artisnya? Saya akan bayarin 20. Gio, kamu menggali kuburanmu sendiri. Gio, apa-apaan kamu? Kamu jangan asal bicara, kamu tidak tahu soal... Soal apa? Arthur Halim? Iya, seorang triliuner yang gak pernah dilihat sama semua orang dan sekarang butuh pewaris. Iya.
jaga bicara kamu. Sekarang kita berada di rumah Marcel Halim. Rumah apa? Hah? Rumah yang dibeli dengan uang palsu? Hah? Money laundry? Penipuan? Iya. Aku dengar dia sekarat ya sekarang. Dan dia lagi butuh donor tulang sumsum. Makanya dia butuh pewaris. Jangan pernah kamu berani menghina Marcel Halim. Tapi dia itu cuma pria tua yang sekarang lagi sekarat. Siapa yang berani menghinaku di rumahku sendiri? Marcel Halim. Aku dengar ada seseorang yang menghina Dianaku. Dianamu? Wow, ternyata kau sekarang sudah punya gadun ya? Kupikir kau tidak bisa lebih hina lagi. Gimana rasanya jadi ani-ani kakek-kakek? Setidaknya aku punya pria tampan dan muda. Jaga mulut kamu. Kenapa? Takut diputusin sama ATM berjalanmu? Ada untungnya juga ya jadi wanita buta? Aku tidak bisa melihat betapa tua dan keriputnya kau, Daddy. Berani kamu bicara seperti itu ke cucuku di rumahku? Rumahmu? Halo, aku ini ceweknya Gio, calon Nyonya Darmawan, direktur Bank Regional. Yang harusnya pergi itu kamu, kakek tua. Bukannya anaknya Gio itu si Diana ya? Diam! Dasar kamu sekretaris gak tahu diri. Beraninya kamu mengklaim posisi yang bukan hakmu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya bisa meluruskan masalah ini. Maya hanya sekretaris Gio, anak saya. Dan soal wanita buta ini, Gio dan dia akan segera bercerai. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan. Anak saya Gio, calon direktur utama Bank Internasional, lulusan Harvard. Jadi yang cocok mendampingi Gio, ya yang sepadan dengannya. Mungkin pewaris Halim Group? Anakmu dengan pewaris Halim Group? Seseorang yang telah menghina istri butanya dan membiarkan dia diganggu oleh sekretarisnya. Orang sepertimu bahkan tidak pantas untuk mencium sepatu. Jadi kamu rela ninggalin aku demi kakek-kakek tua ini? Iya. Aku nggak percaya sama kamu. Kita udah nikah bertahun-tahun, tapi kamu bicara kayak gini sama aku. Ya, paling dia juga tidur di setiap ada kesempatan sama kakek tua itu. Jaga omonganmu. Kamu sudah menghina. Maaf Pak, para tamu sedang menunggu pidato Bapak. Oh, dia Marcel Halim yang terkenal itu. Jadi Anda Marcel Halim. Mulai hari ini, saya memutuskan hubungan dengan Bank Regional Jakarta. Selain itu, siapapun yang masih berhubungan dengan keluarga Darmawan akan mengalami nasib yang sama. Pak Halim tolonglah. Kita sudah memulai berbisnis selama 20 tahun, Pak Halim. Tolong pertimbangan ini, Pak Halim. Diana, tolong bantu kami, Diana. Maafin kami, Diana. Kamu kan pemaaf, Diana. Tolong maafin kami, Diana. Hei, jangan sentuh dia. Diana, kamu ingat waktu aku bantu kamu? Tahun ke tahun aku membimbing kamu, Diana. Oh, bimbing aku sampai nabrak ke tembok. Bawa orang-orang ini keluar dari rumahku. Marcel, tolong. Kita bisa bicarakan baik-baik soal ini. Pak Halim! Pak Halim, tolong. Belakang, ayo. Halo wanita licik. Halo wanita buta yang licik. Kamu telah berhasil menggoda seorang triliuner. Sepertinya aku salah karena telah meremehkan kamu. Aku mau tanya sama kamu. Berapa harga kamu sekarang? Berapa si tua bangka itu udah bayar? Sekarang kamu usah jual mahal sama aku. Setelah bertahun-tahun kita nikmati berdua di ranjang,
Kamu itu mengingatkan aku. Setiap tubuh kamu yang pernah aku sentuh. Dan desahan kamu. Sekarang kamu mau sesuci. Itu kan namanya kamu. Ya kan? Cepat. Kesatria putih sudah datang. Gimana, dokter? Apa kamu menikmati mainan bekasku? Mau lihat balasan gua? Hei, kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Ya? Iya, aku nggak apa-apa kok. Makasih ya. Harusnya dari awal aku jagain kamu. Tapi sepertinya kamu udah nggak butuh aku lagi. Enggak. Oh ya, gimana sama kencan buta kamu? Oh, nggak jadi. Lagian juga nggak penting. Karena hati aku sudah lama ada yang punya. Cucuku berada di tangan yang tepat. Jadi, bagaimana soal perceraianmu dengan Gio? Apa sudah diurus semua? Semuanya lagi diurus kek sama pengacara aku. Tinggal nunggu berkas-berkasnya aja. Nah, sambil menunggu itu, kakek punya permintaan kecil. Kakek punya temen. Nah, dia punya cucu. Kakek nggak lagi coba jodohin aku kan? Enggak lah Diana. Cuma teman kakek itu nelfon kakek terus. Dia pengen kamu ketemu dengan cucunya. Nah, cucunya itu pewaris dari Henderson Pharma. Ya siapa tahu kalian bisa berteman baik. Oh, jadi kakek mau coba jodohin aku sama pewaris perusahaan farmasi gitu? Kalian nggak mungkin kakek mau melakukan itu buat kamu. Cuma teman kakek itu gigi banget. Ya lagi pula kakek punya hutang budi sama dia. Nah, bagaimana kalau kalian ketemu sekali aja buat ngopi? Ya, buat nyapa gitu, nggak lebih dari itu. Mau ya, demi kakek? Ya udah deh, sekali aja ya. Tapi ingat ya, kakek juga utang budi sama aku. Ya. Terima kasih cucuku sayang. Minggu depan akan ada acara di Henderson Pharma. Mereka nanti mau launching produk terbarunya. Ada gitu juga loh sebelum acara utamanya. Kamu harus datang, ya. Ya, kamu bisa berdansa bersama buat tambah akrab, ya. Berdansa kek? Iya. Yang bener aja. Gio, kamu telah menghina Marcel Halim. Kamu tahu apa yang dia bisa lakukan? Papa sudah susah-susah membangun bisnis keluarga ini. Kamu telah menghancurkannya dalam waktu sekejap karena kebodohan kamu. Papa nggak mau tahu. Secepatnya kau perbaiki semuanya ini. Paham kamu? Pak Tony jangan khawatir. Cucunya si Halim akan datang ke acara Henderson Pharma. Ya, akan ada acara gathering dulu sebelumnya. Saya bisa dapetin tiket buat kita. Ya memang sulit. Tapi saya tahu seseorang yang tepat. Bagaimana caranya? Saya punya koneksinya. Kita bisa masuk. Semua tergantung siapa yang kita kenal. Kalau kita mau melakukannya, harus benar-benar. Jangan sampai gagal lagi. Maya ternyata 10 kali lebih bisa berguna dibanding istri kamu yang buta itu. Maaf Bu, nama Ibu siapa? Diana, Pak. Nggak ada, Pak. Maaf Bu,
Nama ibu tidak ada di daftar tamu. Loh, kok bisa? Kata kakek saya bisa langsung masuk kok. Sebaiknya ibu tunggu aja di luar. Oh, ada Diana. Lo kan buta ya? Kok bisa sih lo datang ke sini? Tongkat lo mana? Dengar ya Maya, aku nggak ada waktu buat ngikutin permainan kamu. Gak ada waktu, tapi kayaknya lo emang gak bisa nahan ya untuk gak datang ke acara kayak gini. Mungkin orang buta kayak lo juga butuh hiburan deh kayak. Mungkin lain kali lo bisa datang ke acara yang emang pantas untuk orang-orang yang buta kayak lo. Diana, kamu yakin datang ke acara seperti ini? Wanita buta seperti kamu itu nggak pantas bergaul sama orang-orang di tempat acara yang bisa melihat. Sudah, nggak perlu bawa waktu. Diana, kamu datang juga ke acara ini? Iya, aku disuruh kakek aku. Oh iya, ada Gio sama Maya di sini. Jadi aku akan tetap pura-pura buta. Kamu bantuin aku ya? Iya. Ayo kita masuk. Oh, dokter ini mau beramal ya? Kau pikir dengan ada kau di sini, dia bisa masuk gitu? Kamu memang dokter. Tapi ini Henderson Pharma. Gak sembarangan orang bisa masuk. Lihat ini, si dokter dan proyek amalnya berusaha masuk ke acara penting. Kayaknya keluarga Henderson bakalan seneng deh melihat wanita buta dan dokter yang bukan siapa-siapa ada di buku tamunya. Aku kira ini acara eksklusif, ternyata cuma acara lawak. Kamu pikir kamu spesial? Kamu itu cuma dokter biasa dan wanita buta. Harusnya kalian tuh di rumah, nggak usah kesini. Permisi Pak William, semua udah siap dan acara bisa dimulai. Ya, sepertinya ada kesalahpahaman dan saya harus meluruskannya. Perkenalkan, saya adalah William Henderson, salah satu anggota keluarga dari Henderson. Bahkan, saya adalah pewaris dari Henderson Pharma. Tapi dibanding mengurus bisnis, saya lebih baik menjadi dokter dan mengurus pasien. Karena saya ngerasa saya di sana lebih banyak membawa perubahan. Tapi sekarang, saya akan lebih banyak mengurus perusahaan. Makanya saya datang ke sini. Permisi. Jadi, dia pewaris Henderson Pharma. Sepertinya akan ada perubahan. Ini masalah besar. Kita sudah menghina pewaris Henderson Pharma. Kita harus gimana sekarang? Kita nggak boleh menyerah. Ya, memang dia pewaris dari Henderson Pharma. Kita masih punya satu kesempatan lagi. Pewaris keluarga Halim. Kita dapat dia. Kita dapat semuanya. Ini kesempatan terakhir kita. Kamu pewaris Henderson. Kok kamu gak pernah bilang sama aku? Kenapa? Karisma aku sebagai dokter belum cukup buat kamu. Permisi Pak, nenek Bapak sudah menunggu mau ngobrol sama Bapak. Sebentar ya. Ada apa, Nek? Nenek lihat kamu sudah bersenang-senang malam ini. Iya, Nek. Tapi ada sesuatu yang mau aku omongin sama Nenek. Nenek sudah mengatur kamu untuk dansa dengan cucu dari keluarga Halim. Sebentar lagi dia akan tiba. Siap-siaplah. Iya, kali ini aja ya, Nek. Tapi lain kali ada yang mau aku omongin sama Nenek. Hati-hati saja. Keluarga Halim tidak akan senang kalau kamu tidak memenuhi ekspektasi mereka. Iya, Nek. Itu biar aku yang ngurus ya, Nek.
Wow. Jago juga lo. Biasanya perempuan di luar sana punya gadun 1. Tapi lo punya gadun 2. Marcel Halim dan William Henderson. Wow. Hah? Apa sih Marcel Halim itu suka? Ngelihat lo jalan meraba-raba? Atau pacarmu yang dokter itu suka ngelihat lo buta dan sok lemah? Aku gak akan jatuh ke level kamu malam ini. How? Tapi kamu udah jatuh dibuang sama Gio. Dan sekarang lo buka selangkangan lo buat laki-laki kaya. Gimana sih cara mainnya? Atau mereka ngarahin tangan lo ke tempat yang mereka mau? Kamu diam aja, Mia. Dulu aku buta. Please. Hello, ada orang di rumah? Sekarang coba lihat, jari gue berapa? Hah? Sekarang lanjut. Apa lo dibeliin obat herbal sama pacar lo yang dokter itu? Atau Dede Halim beliin lo mata baru? Selamat malam semuanya. Para hadirin sekalian, selamat datang di acara launching produk terbaru dari Henderson Pharmacy. Mungkin kalian di sini mengenal saya sebagai Dr. William dari klinik. Tapi malam ini saya berdiri di sini sebagai pewaris dari Henderson Pharmacy yang akan membawa perusahaan ini ke era yang baru. Dan sekarang saya berkesempatan untuk membuka acara ini dengan sebuah dansa dengan pewaris perusahaan Halim. Harta keluarga Habib bisa menyelamatkan kita. Semua pihak telah menarik piutang dari bank kita. Nggak usah khawatir, Pak. Aku pintar menggoda wanita. Ya, setelah ada masalah dengan Diana. Wanita buta itu, dia bukan apa-apa. Oke, sekarang kau buktikan. Rebut pewaris itu, atau kita akan kehilangan semuanya. Siapa ya pewaris rahasia itu? Yang ku dengar, dia dibesarkan di Eropa. Sepertinya kita pernah ketemu. Itu siapa sih sebenarnya? Kok serasi banget? Coba lihat deh, cara memegang tangannya lembut sekali. Dari gaya-gayanya kok kayak si... Gio. Mereka jago banget sih. Kayak di dongeng-dongeng. Iya bener kamu. Pewaris Henderson Pharma dan Halim Group memang cocok ya. Lagian kan kamu juga nggak bisa dansa. Karena kamu buta. Dan sekarang, pewaris Halim Group akan menyambut kita. Gio. Diana? Kamu pikir kami akan tertipu dengan caramu seperti ini, ha? Istriku yang buta, pewaris dari Halim Group. Jangan bercanda, Diana. Oh, pantesan. Godain si dokter, tidur dengan si kakek Halim. Dia ini udah menipu kita semua. Dengan berpura-pura buta, padahal dia lagi buka... Cukup! Kamu membela selingkuhanmu, dokter. Diana, katakan sama aku. Apa kamu sangat menikmati saat si dokter ini memeriksa seluruh badan kamu? Aduh, kasihan ya kamu. Tidur sama laki-laki demi duit. Nih,
ambil duitnya dan pergi dari sini sekarang juga. Jaga ucapan kamu tentang pewaris halim. Jadi lo nantangin gue? Lo itu harusnya sadar lo itu siapa. Siapa yang berani menghina cucuku? Cucuku sudah cukup menderita karena ulah kalian. Ini semua cuma salah paham, Pak. Salah paham kamu bilang? Mendorong cucuku ke kue dan berusaha menjatuhkannya di rumahku sendiri. Pak Halim, kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik. Secara kekeluargaan. Sesama pebisnis, Pak. Seperti itu? Enggak. Diana, kamu ngasih kayak gini sama aku. Aku ini masih suami kamu. Ya. Ternyata wanita buta itu mewaris harta Halim Group. Kau pikir dengan otak kamu? Perceraian kamu dengan wanita itu belum final secara legal. Dia masih sah istri kamu. Tapi dia akan cerain aku. Dan Halim Group punya banyak uang dan pengacara. Untuk kecuali terjadi sesuatu pada perempuan ini sebelum dia bisa menandatangani surat perceraian itu. Terjadi sesuatu yang tragis pada wanita buta itu. Coba bayangkan, seorang wanita buta tinggal sendirian di dunia ini. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Dan aku sebagai suaminya akan mendapatkan semuanya. Diana, Emma ini adalah mukjizat yang kakek tunggu selama ini. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ada donor tulang sumsum yang cocok. Emma, aku gak tahu harus ngomong apa. Bahkan rasa terima kasih aku aja gak cukup. Sekarang kamu adalah satu-satunya harapan kami. Keluargamu telah banyak membantu biaya perawatan ibu saya. Saya tidak akan pernah menjadi seorang suster jika bukan karena beasiswa dari Pak Halim. Ini saat yang tepat untuk saya membalas jasa kalian. Sampai jumpa ya. Doain kakek. Semoga operasinya lancar, Kak. Dr. Tan adalah dokter spesialis transplant tulang sumsum terbaik di negeri. Aku pernah berlatih bersamanya. Kakek kamu berada di tangan yang tepat. Tapi kemoterapi dan radiasinya sangat agresif. Aku takut. Ya emang harus seperti itu. Itu supaya tubuhnya siap menerima tulang sumsum yang baru. Kakek kamu itu kuat. Sama seperti cucunya. Dokter gimana keadaan kakek saya? Kakek saya baik-baik aja kan, Dok? Proses awalnya berlangsung dengan baik. Tubuh Pak Halim merespon baik terhadap. Dokter, suster emang menghilang. Handphonenya nggak bisa dihubungi. Ini nggak boleh terjadi. Sekarang cepat, kamu cari dia di setiap sudut ruang rumah sakit ini, ya? Dan cek semua CCTV yang ada beberapa jam terakhir. Cepat! Baik, Dok. Dok, ada apa, Dok? Kakek saya nggak apa-apa kan, Dok? Kemoterapi dan radiasinya sudah menghancurkan tulang susun kakek Anda. Tanpa donor, kita hanya punya waktu 7-10 hari. Nggak mungkin. Emang nggak bakal mungkin ngelakuin ini. Dia pasti tahu konsekuensinya, nggak mungkin. Kami sudah mengecek suster Emma secara ekstensif, mulai dari evaluasi psikologis dan mengisi consent form. Bahkan dia sempat menolak kompensasi, karena katanya dia berhutang budi kepada keluarga Anda. Diana, sini. Cuma ada satu kemungkinan. Ada orang yang mau mencelakai kakek kamu. Dan dia akan dapat keuntungan dari kejadian ini.
Maksud kamu Gio? Gak mungkin. Gio gak bakal mungkin ngelakuin ini. Untuk menguasai harta keluarganya Halim, dia bakal ngelakuin apa aja. Kamu benar. Ini pasti kerjaan Gio. Biar aku yang urus. Aku akan lapor polisi. Jangan. Kalau kamu bawa polisi dan Gio tahu, dia akan menghabisi Emma. Lebih baik aku sendiri ke sana. Tapi kamu nggak tahu Gio siapa. Dia itu orang yang berbahaya. Kamu nggak tahu kan apa yang bakal dia lakuin ke kamu. Aku bakalan mainin peran aku di situ. Aku akan berpura-pura buta lagi supaya aku tahu keberadaan Emma. Tapi Den, aku nggak punya waktu lagi, William. Kakek aku cuma punya waktu beberapa hari lagi. Aku harus bertindak. Sayang. Yuk. Aku tuh kangen banget tau gak sih sama kamu. Tapi kalau boleh jujur, Rok, aku tuh kaget banget soal warisan kamu. Aku juga sulit percaya. Pada saat aku keluar dari rumah, selanjutnya aku ketemu sama kakek Marcel Halim. Dan dia nganggap aku sebagai cucunya. Ya udah kalau gitu kita ngobrol di dalam aja ya. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Dikit lagi. Oke siap. Aduh. Harusnya kamu tuh kasih tahu aku dong. Kita kan sudah bertahun-tahun hidup bersama. Aku nggak tahu gimana caranya. Ya udah, yang penting kita bisa melangkah ke depan. Ya walaupun aku tahu kamu ingin bercerai sama aku karena status kamu ini, aku bisa ngerti. Kamu cukup tanda tangan di sini. Lalu kita berdua bisa melangkah ke depan. Sehubungan dengan kematian Diana Sanjoyo, oleh sebab apapun, alami atau tidak disengaja, semua aset kepemilikan akan dialihkan ke suaminya, Giovanni Darmawan, sebagai satu-satunya ahli waris. Ada yang salah? Kamu terlihat intens. Aku capek banget hari ini. Ini adalah hari yang panjang. Kamu tahu nggak apa yang lucu? Di saat pestanya Henderson, kamu menari, kamu berdansa begitu sempurna. Seolah-olah kamu tidak buta. Itu William yang ngebimbing aku. William yang membimbing kamu? Apa dia juga yang membimbing kamu di saat kamu pengen nampar mayat? Apa dia juga yang membimbing kamu di saat patung itu menjatuh mengenai kamu? Dan apa dia juga yang membimbing kamu saat kamu menoleh aku? Maksud kamu apa? Aku sebenarnya sudah lama memikirkan apa kamu benar-benar atau tidak. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Wow. Kamu tidak berkedip. Boleh juga. Kamu ingat di saat kita bertemu, saat pertama kali bertemu, mata kamu sungguh hidup. Dan dokter bilang kebutuhan kamu itu hanya sementara. Padahal enggak kan, Diana? Atau jangan-jangan selama ini kamu pura-pura buta ya? Kita balik ke persoalan perceraian kita.
Kamu tinggal tanda tangan di sini. Setelah itu kamu bebas. Kamu bebas, kamu mau pergi ke pelukan dokter itu atau kamu mau pulang ke rumah kakek kamu. Aku harus tanda tangan di mana? Seperti biasa, aku akan selalu bantu kamu. Kamu tanda tangan di sini. Demi masa lalu kita. Tiga tahun kita menikah. Aku gak nyangka cuma berakhir dengan tanda tangan. Terkadang aku masih ingat di hari pernikahan kita, kamu bilang aku seperti bunga. Kamu yang meninggalkan aku, Diana. Kamu lari ke keluarga baru kamu. Aku hanya membiarkan takdir melakukan tugasnya. Bisnis memang tidak pernah tidur. Kebetulan aku lagi meeting. Jadi kamu gak usah mengaku ya sayang. Mantan istriku. Wanita buta itu sudah tanda tangani surat warisan dan surat kematiannya sendiri. Sempurna. Kita tinggal tunggu si Marcel Halim itu mati sambil menunggu Doni. Setelah itu, cucunya akan menemui akhir yang tragis. Sebenarnya banyak opsi sih. Kita bisa aja membunuh wanita buta itu terjatuh dari eskalator. Atau juga kita bisa jatuhkan dia dari atas bangunan konstruksi. Kita tenggelamkan saja dia di database-nya. Aku suka yang terakhir. Biar dia panik dan sesak. Kamu ingat waktu dia mempermalukan kita di pesta? Mukanya itu songong banget. Diam! Itu harus mati hari ini. Tunggu, biarkan mereka memainkan kartunya. Kita masih punya banyak waktu Emma untuk bermain. Kita akan menyaksikan Marcel Halim mati secara perlahan. Sayang, aku masih ada meeting. Pasti ini orang gak berisik. Tenang aja sayang. Dia nggak akan bersuara. Kamu tenang, sekarang kamu udah aman. Kita sudah mencari di seluruh database rumah sakit, tapi tidak ada donor yang cocok.
Kita mulai protokol countdown. Baik dong. Siapkan semua. Aku harus bawa Emma ke rumah sakit. Kakek Marsha sudah menunggu. Saya tidak bermaksud. Udah, kamu tenang aja, kamu gak salah. Ya udah, sekarang kamu pergi sama William selamatin kakek aku ya. Diana, kamu ikut ya? Enggak. Aku akan memastikan kalau Gio membayar perbuatannya. Aku akan tetap di sini. Umpan yang sempurna dijebak dengan sempurna. Ayo, Emma. Permainan baru aja dimulai. Sialan. Jadi selama ini lo bisa ngeliat? Surprise! Aku bisa ngeliat. Aku melihat kalian selingkuh, ciuman sama suami aku, bahkan rencana busuk yang kalian mau lakukan. Aku ngeliat semuanya. Sangat menyenangkan, bukan? Apa kau menikmati permainannya Diana? Di saat Gio lebih mencintaiku, di saat Gio bermain denganku, tampar aku, pukul aku Diana. Tunjukin siapa Jalang yang sesungguhnya. Kalian sengaja mau membunuh kakek aku. Tapi kamu sudah menipu kami semua. Wanita polos yang ternyata cuma pura-pura polos. Diana yang malang, diam-diam sudah merencanakan semuanya, memanipulasi semuanya. Kamu dan Gio yang udah ngajarin aku. Kalian adalah guru terbaik. Tapi setidaknya aku Jalang yang jujur. Daripada kamu, serigala berbulu domba, buta dari semua rencana busukmu itu. Kamu tidak memprediksi hal ini, kan? Gio, Gio, angkat tangannya Gio. Gio. Gio, Gio, dia sudah menipu kita, Gio. Dia sudah merencanakan semuanya, Gio. Diana, dia pura-pura buta selama ini, Gio. Apaan sih, ngomong pelan-pelan. Dia sudah mengambil Emma. Dia dan William sudah merampok semuanya, Gio. Gio. Siapa yang lagi jalan pula? Seberapa hebat dirimu, Diana? Kau yang sok pura-pura buta, seolah kita lihat saja seberapa pintar dan cepat kamu menghindar ini. Oke. Cepat dan rapi. Maya? Tolong aku, dia. Enggak. Ini nggak harus terjadi. Ini nggak harus terjadi. Aku nggak mau mati, Gio. Aku nggak bermaksud. Aku nggak bermaksud, Maya. Bagian vital tubuhnya mulai menurun. Kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya di sini, Dok. Saya sudah siap. Mari ikut saya. Terima kasih ya. Kamu sudah melakukan hal yang benar.
tolong. Tolong aku. Tolong Gio. Kamu itu sekarang cuma beban buat aku sama kayak Diana. Dan kamu bukan siapa-siapa Wulan. Aku kasih tahu kamu satu hal. Sekarang aku pengen kamu menikmati detik-detik kamu mati. Ya. Oke, kita udah melewati semuanya bersama Gio. Diana, tolong. Diana, tolong aku. Jangan biarin aku mati, Diana. Kau pikir aku akan mengikat tali itu dengan erat? Umpan yang sempurna dijebak dengan sempurna. Ayo. Gak mau mati, Diana. Itu yang mau aku katakan ketika kamu merencanakan kematian aku. Kematian seorang wanita buta. Itu kan yang kamu pengen kan? Tapi kamu salah. Karena aku nggak buta. Aku bisa ngelihat semuanya. Kamu akan mati dengan baju yang Gio berikan untuk istri butanya. Aku tidak pernah berpikir. Selamat tinggal, Maya. Kamu harusnya berhati-hati memilih musuh kamu. Biarin Marcel mati. Berarti semuanya akan jadi milik aku. Hartanya, usahanya, bisnisnya, semua akan jadi milikku. Dan pada akhirnya, aku akan mengambil semua apa yang harus jadi milikku. Gimana kakek? Operasinya berjalan lancar. Kakek kamu itu kuat. Aku beliin kamu kopi ya. Kamu bersih-bersih. Gio makin ceroboh dengan pilihannya. Dia bayar berapa supaya kamu bisa membunuh seorang wanita buta? Nggak bisa. Semua mudah. Kamu dapetin uangnya, aku mati, dia dapat segalanya. Tapi aku punya tawaran yang lebih menarik buat kamu. Dan akan membiarkan kamu tetap hidup. Mau bernegosiasi? Pas banget. Sekarang kamu angkat dan pilih kata-kata kamu dengan hati-hati. Karena itu akan menentukan hidup dan mati kamu. Jadi gimana? Belum sempet, Pak. Ternyata dia tidak sendiri. Dasar goblok! Saya bayar kamu, bukan buat dengar alasannya. Ini uang 500 juta. Baru DP-nya aja. Untuk apa?
Mudah. Kamu ikutin permainannya dan biarkan dia menganggap kalau kamu masih suruhannya. Ingat, aku akan membayar kamu lebih dari apa yang dia kasih. Atau kamu akan bernasib yang sama dengan orang yang terakhir mengusik aku. Fadil? Sekarang kamu pergi. Bos baru kamu akan menghubungi kamu. Diana, kamu gak apa-apa kan? Ya, aku nggak apa-apa kok. Kamu tolong bawain aku sesuatu ya. Iya. Mana CEO penggantinya? Kondisi Pak Halim mengkhawatirkan. Kita butuh pengganti segera. Coba lihat. Wanita buta ini bilang dia pengganti CEO-nya. Lucu kan? Saya adalah Diana Halim. Saya pewaris tunggal sekaligus CEO dari Halim Group. Dan saya tidak buta sama sekali. Nggak mungkin. Dia nggak punya pengalaman. Perusahaan ini akan hancur. Pemegang saham kita tidak akan. Ya, dan kami sebagai partner bisnis menolaknya. Halim Group butuh pemimpin yang berpengalaman. Bukan seorang perempuan buta yang sok berbisnis seperti dia. Saya bilang sekali lagi sama Anda, kalau saya tidak buta. Bagi siapa saja yang tidak suka, kalian bisa menjual saham kalian. Selagi itu masih punya nilai jual. Oh, kalian lihat. Dia tidak punya MBA, tidak punya pengalaman corporate. Dia hanyalah simpanan dari Pak Halim. Dengan mudahnya, Pak Halim memberikan perusahaan yang nilainya triliunan seperti memberikan kado ulang tahun. Pasar kita yang di Asia akan panik. Pemegang saham pasti akan marah. Wanita buta ini bisa menghancurkan perusahaan yang telah dibangun oleh Marcel Halim. Bisnis kita, partner bisnis. Apa kalian semua mau? Perusahaan yang telah dibangun oleh Marcel Halim selama beberapa dekade dihancurkan oleh wanita buta seperti dia. Mau kalian semua? Hancurkan dia, singkirkan dia. Singkirkan dia. Kita buat meeting dewan sekarang juga ya, untuk lindungi saham kita. Sekarang habis toilet. Cukup. Malu kan? Jadi kalian cuma berani sama seorang wanita. Jadi begini, cara bersikap kaum elit Halim Group. Hubungan bisnis 3 triliun akan saya serahkan kepada Diana. Dan bagi siapa yang menentang, akan kehilangan Henderson Park. Henderson punya 30% saham di perusahaan kita. Sepertinya kita jangan terlalu terburu-buru menilainya. Jangan bergerak. Kunci pintu nih. Udah untuk kali ini. Siapa yang menyuruh kamu membunuh wanita buta? Dia. Dan jelaskan ke mereka, siapa yang ingin menguasai harta keluarga Halim? Gio. Gio Kano Darmawan. Dia yang menyuruh saya. Ya Tuhan, bukan itu mantan suaminya. Enggak! Dia bohong! Saya nggak pernah kenal sama orang itu. Dia yang bohong. 2 jam lalu dia memberi saya 20 juta untuk membunuh wanita ini. Seakan-akan terjadi kecelakaan. Dan bahkan dia menyuruh saya untuk membunuh wanita ini
di area bebas CCTV. Ada buktinya. Kalau begitu, kamu bisa jelasin ini? Kalian lihat semuanya. Lihat. Dia mau bunuh Maya. Itu bohong. Itu tipuan. Itu editan. Dia juga yang merencanakan pembunuhan Marcel Halim. Giovanni Darmawan, Anda saya tangkap atas dasar percobaan perencanaan pembunuhan serta pembunuhan berkendara. Ini sebuah kesalahan. Saya Giovanni Darmawan, Direktur Bank. Saya ada buktinya, Pak Gio. Ibu Sugiono tidak seberuntung Ibu Halim. Permisi. Saya akan panggil Siragilov, pengacara kriminal terkenal ya. Pak Tony Darmawan, Anda juga ditangkap atas dasar percobaan pembunuhan kepada Ibu Diana Halim. Kamu juga ikut sebagai saksi. Bapak, bawa mereka. Ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kesalahan. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Semuanya. Saya mengerti atas kekhawatiran kalian semua tentang masa depan Halim Group. Tapi kakek saya pernah mengajarkan bahwa kepercayaan harus didapatkan, bukan diberikan dengan cuma-cuma. Saya tahu, saya juga terlalu muda untuk menjalani bisnis ini. Tapi saya berjanji, setiap keputusan yang saya buat itu untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Mungkin mereka nggak pernah menyangka kalau semuanya bakal berjalan seperti ini. Tiga bulan yang lalu, saya hampir kehilangan segalanya. Tapi sekarang, saya malah mendapatkan lebih dari apa yang saya bayangkan. Hari ini, kita tidak hanya merayakan sebuah pertunangan, tapi juga mukjizat. Cinta yang bertahan di tengah kegelapan. Kebenaran yang menang atas kebohongan. Diana, William, semoga kebersamaan kalian membawa kebahagiaan untuk Henderson dan Halim Group seperti kebahagiaan yang kakek rasakan sekarang ini. Diana, aku cinta sama kamu, Diana. Kamu bisa ngelihat aku di saat aku sendiri aja nggak bisa ngelihat diri aku sendiri. Aku juga cinta sama kamu. Untuk Diana dan William, mari bersulang.